Assalamualaikum para pecinta bridge dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi dalam channel bridge-nya Syahri Al-Ali. Channel bridge kebanggaan kita semua. Kali ini kami ingin membahas sebuah bidding convention ya, yaitu tawaran penjajakan atau trial bid. Apa sih tawaran penjajakan itu? Lengkapnya ikuti video ini sampai tuntas. Dan bagi rekan-rekan yang belum subscribe channel ini, ayo subscribe sekarang. Oke guys. Tawaran penjajakan. Ya. Dalam setiap tawaran ya, selalu ada rentang kekuatan ya. Nggak fix ya. Rentang kedua pegangan antara pasangan itu bisa saja masuk ke suatu zona tertentu dalam penilaian. Misalnya zona games, ya, magic numbernya zona games, atau barangkali zona slam. Nah, untuk itu kan perlu dijajaki. Nah, tawaran penjajakannya biasa dikenal sebagai trial bid. Ya. Tawaran penjajakan yang paling umum ya, itu adalah menuju games. Dari pas skor menuju games ya. Baik atas kontrak truth atau warna ataupun notram. Tawaran penjajakan ini umumnya adalah tawaran suit baru setelah satu suit disetujui ya, sebagai truth tentunya. Nah, contohnya seperti ini. 1 hat, 2 hat. Sudah disetujui hat sebagai truth. Kita bid 3 klub. Itu adalah tawaran penjajakan. Ya, untuk investigasi apakah ada kemungkinan bid yang lebih tinggi, zona yang lebih tinggi, zona game misalnya, atau tidak. Ya. 1 diamond, 1 spade, 2 spade. Nah, 3 klub ini adalah tawaran penjajakan. Ya. Bisa game nggak kira-kira? 1 klub, 3 klub, 3 hat ya, tawaran penjajakan ya. 1 klub, 3 klub adalah penawaran standar ya. 3 hat tawaran penjajakan umumnya biasanya kalau minor adalah ke arah 3 notram di gamenya. Nah, jenis trial bid menuju game ya. Jenisnya biasanya ada 4 cara untuk trial bid menuju game. Yang pertama adalah cara klasik, yaitu cara hitung poin. Ya. Misalnya, kita tahu bahwa magic number untuk game adalah 25. Misalnya gitu kan. Nah, 1 hat, 2 hat. 2 hat ini biasanya ada poinnya 6 sampai 9. Nah, tawaran 3 hat dari opener ya, menyatakan sebuah trial bid kepada partner. Partner, apakah Anda rentangnya maksimum 89 ya? Jika iya, bid game. Jika tidak, ya udah pas aja ya. Jangan terima undangan saya untuk menawar game. Itu adalah cara yang klasik ya. Jadi ini tidak suit baru, suit yang sama dinaikkan ya. Ingat ini harus sesuai dengan perjanjian, karena ada yang tawaran berikutnya, tawaran naikkan lagi itu biasanya ada juga yang memakainya lain ya. Tapi di sini gini, yang umum adalah penjajakan ya, yang klasik. Ada juga suit trial bid. Apa itu? Yaitu bid suit baru setelah fit ditemukan menyatakan pendek di suit tersebut. Pendek itu apa sih? Selembar atau tidak punya sama sekali ya. 1 hat, 2 hat. Ya tadi ya. 3 klub. Jika itu adalah suit trial bid, ya, itu adalah pendek klub, ya, selembar atau void klub. Apakah kartu pendeknya berarti bagi pegangan Anda? Itulah pesannya yang disampaikan oleh opener. Ya. Yang ketiga adalah long suit trial bid, yaitu bid suit baru setelah fit ditemukan menyatakan pegangan natural 3 lembar
atau lebih ya, dengan 2 atau 3 loser. Nah, butuh bantuan di suit ini untuk bit game. Bantuannya untuk apa? Nanti kita lihat ya. Contoh, 1 speed, 2 speed. Nah, 3 club misalnya, kalau kita pakai long shot trial bit, menyatakan 3 plus club dengan 2-3 loser. Kalau clubnya kuat sih jangan ya. Ya kita butuh bantuan di sana ya. Itu adalah menyatakan long shot trial bit. Nah, yang keempatnya apa? Yang keempatnya adalah gabungan dari cara 2 dan 3 ya. Oke, kapan kita melakukan trial bit? Ya, kalau misalnya ada peluang untuk bit berikutnya apa? Sampai masuk ke zona lebih di atas ya, masuk ke zona games misalnya. Ya ada kemungkinan itu, kalau enggak ya jangan. Contohnya begini, Anda pegang 14 HCP, partner dukung dengan 1 hat 2 hat ya, 69. 14 ditambah partner 9 pun 23, masih jauh dari magic number untuk game. Nah, tapi nggak wajar rasanya kata melakukan trial bit, kecuali kalau pegangan Anda losernya sedikit, ya bisa jadi ya, cuman jarang lah ya, bisa cuman jarang. Kedua, atau Anda pegang poinnya banyak ya, 19 poin, 1 hat 2 hat 19, kalau partner 6 aja tambah 6 25 udah masuk zona game ya, zona apa, magic number untuk game. Jadi bit aja ya, tidak perlu trial bit. Nah, jadi trial bit itu pada kekuatan antara tersebut ya. Namun sebelum kita melanjutkan, kita harus mengenal dulu konsep loser, khususnya dalam trial bit menuju game di warna truth major ya. Nanti juga ada konsep misalnya memperlihatkan stopper. Kalau Anda mau main trial bit ke notram, ya harus ada stopper di warna-warna lain, khususnya kalau fitnya ditemukan di minor. Oke, menghitung loser ya, ini sudah dibahas di video lalu, video yang lain, yaitu LTC Magic ya. Kami sarankan untuk menonton video sana ya. Bagaimana cara menghitung loser, jumlah loser berapa di satu shoot, loser 3 misalnya kan, maksimal 3 dikurangin jumlah honor di warna itu. Honor adalah as, king atau queen ya. Oke, kayak gini kasus ini, losernya adalah 6 di speed 2 ya. Di hat cuma 1 loser karena ada as king ya. Di diamond kena turun 4 lembar karena dihitung cuma 3 kartu ya, ada as jadi dikurang 3 kurang 2 kurang 1 jadi 2 loser. Club cuma 1 loser ya, totalnya 6 loser. Nah, sekali lagi Anda tonton video LTC Magic. Yang perlu saya tekankan di sini adalah jumlah trik adalah 24 dikurang jumlah loser berdua. Itu adalah rumus dari teorinya LTC tersebut ya, losing trick count. Oke, nah trial bit dan LTC ya. Dalam setiap opening bit, jumlah loser itu biasanya 7 atau 8 ya. Sementara untuk responder yang mendukung ya, 1 hat 2 hat 1 speed 2 speed, itu mempunyai sekitar 8 sampai 9 loser. Nah, tadi dari rumus tadi 24 dikurang jumlah loser berdua, maka jika Anda 7-8 loser sebagai opener ya pas ya. Tapi kalau 6 loser, lakukan trial bit. Kenapa? Partner juga bisa 8, 6 tambah 8 14. 24 dikurang 14 10 trik ya, menurut teori LTC. Kalau 5 loser langsung bit game, kalau sudah ditemukan fit tentunya. Oke, kita akan membahas cara kedua dan ketiga ya. Cara pertama dengan hanya menghitung kekuatan ya, apakah Anda maksimum atau tidak, nggak saya bahas di video ini ya.
mungkin ya itu sederhana. Nah, cara kedua adalah short shoot trial bid. Ya, jadi setelah 1 major, 2 major, tawaran shoot baru adalah trial bid. Dalam hal dia short shoot trial menyatakan pendek void atau singleton di shoot yang ditawar. Contohnya yang kiri ya, yang merah, 1 speed, 2 speed, 3 hard ya. Di sini poinnya sih 6, 9 maksimum ya, tapi dia tidak menghitung loser lagi, tapi di warna hard yang ditanya. Singletonnya ternyata tidak berguna ya, karena honor di sini nggak bagus. Dia kembali ke 3 speed. Nah, bagaimana dengan di sebelah kanan ya? Sebelah kanan 1 speed, 2 speed, 3 hard. Nah, di kanan singletonnya berguna karena tidak ada honor yang terbuang di sini. Ya. Jadi respondernya akan bid 4 speed, padahal poinnya lebih kecilan yang di sini ya, cuman 8 ini 9 ya. Yang kedua, opener di sini adalah 6 loser ya, 1 speed, 1 hard, masing-masing 2 di minor ya. Jadi kita dia 6, dia akan melakukan trial bid ya. Untuk yang kiri responder tidak terima, dia kembali ke 3 speed karena honornya tidak berguna, dan di kanan dia terima. Nanti poinnya lebih kecil ya. Oke, aturannya seperti ini. Setelah short shoot trial bid, maka responder tidak lagi menghitung jumlah loser di keseluruhan, tapi loser di shoot yang di trial ya. Nah, jika ada 3 loser, bid game. Yang contoh yang kedua kanan tadi yang warna hitam, hardnya tidak ada apa-apa, kan loser kalah semua di kanan ya. 3 losernya, dia bid game. Jika as plus 2 loser, dia bid game juga ya. Jika tidak ada as dan 2 loser, bid game jika maksimum ya. Yang ini yang terakhir, jika pegang as dan 1 loser, bid game jika maksimum ya. Atau gak ada as tapi ada cuma 1 loser, kayak yang contoh yang pertama sebelah kiri, king queen heart, dia singleton ketemu king queen heart, 1 loser cuman, dia sign off ya, berhenti di 3 speed sebelum game ya. Nah, kita coba latihan ya, yang berikutnya 1 heart, 2 heart ya, bid 3 diamond. Di sini ada as dan 1 loser, dia kembali ke 3 heart. Nih 1 speed, 2 speed, 3 club. Nah, ini dia 2 loser. Kalau 2 loser nggak ada as, 2 loser, kalau dia maksimum, sebetulnya poin yang di respondernya udah 10 ya. 10 ya, dengan 5 kartu klub kan ada 1 poin kartu panjang ya, bisa debit game langsung juga, bid 4 speed ya. Dan kontraknya akan bisa diselamatkan sebetulnya ya dengan setup klub ya. Oke, jelas ya. Sekarang kita masuk ke long shoot trial bid. Setelah 1 major, 2 major ya, tawaran shoot baru adalah trial bid ya. Dalam hal long shoot trial bid, dia menyatakan panjang. Kalau shoot trial bid pendek ya, kalau long shoot panjang. 3 plus kartu di shoot yang ditawar dengan 2-3 loser ya, nggak boleh kuat ya. Bisa 3 loser ya, bisa 2 loser ya. 1 loser nggak boleh ya. Contohnya di kiri, 1 hard, 2 hard, 3 klub. Kalau tadi misalnya adalah pakai SST, dia pendek ya, ini long shoot trial bid. Dia ada berapa? Ada 4 kartu, ada 2 loser ya. Dia minta bantuan di sini. Nah, di sini tidak bisa membantu. Losernya 3. Dia kembali ke 3 hard. Nah. Oke, yang di kanan
1 speed, 2 speed, 3 heartbeat. Bisa membantu dia karena 2 kali lagi yang cuma 1 loser, dia bisa nge-truth ya. Yang panjang ini bisa dia truth sehingga tawarannya diterima. Poinnya lebih sedikit ya. Ini poinnya lebih sedikit, bisa beat game. Jadi kalau dengan trial bid ya dan LTC gabungannya, Anda akan bisa menawar kontrak yang poinnya lebih sedikit tapi bisa menawar masuk ke zona yang lebih tinggi, game atau slam. Oke, lainnya. Nah, jadi aturan seperti ini. Setelah long shoot trial bid ya, maka responder tidak lagi menghitung jumlah loser, tapi loser di shoot yang di trial ya. Jika ada 3 loser, berhenti. Ya. Ini long shoot terbalik dengan short shoot ya. 3 loser berhenti. Jika pegang 2 loser, beat game jika maksimum. 2 loser, beat game jika maksimum. Jika pegang 0 sampai 1 loser, beat game. Oke, misalnya di kiri contoh lainnya ya. 1 SP, 1 heart, 2 heart, 3 klub. Nah ini kita lihat. Ini 2 loser ya. Klubnya ada bantuan saya kan king enggak dihitung jadi 2 loser dia. Tapi karena dia minimum, dia kembali ke 3 heart, 2 loser minimum. Satu speed, 2 speed, 3 diamond. Ya. 2 loser diamond. Dia losernya cuma 1. Ya. Poinnya lebih sedikit, tapi dia terima tawaran gamenya. Dan kontraknya bisa diselamatkan. Jadi dengan belajar trial bid, Anda akan menawar games dengan poin yang lebih sedikit dan hasil yang lebih sukses. Cara gabungan tidak dibahas di sini, ya dibahas di video lainnya. Karena ini videonya udah cukup panjang. Oke guys, demikian video kita kali ini. Ditunggu komen, like, dan share-nya. Dukungan rekan-rekan semua adalah energi bagi kami dalam membuat video berkualitas lainnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum.